Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Utami. Saya adalah dosen Prodi D4 Bisnis Jasa Makanan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Spesialisasi saya yaitu pada kebidangan ilmu gizi, yang merupakan bagian dari rumpun ilmu mutu pangan pada kurikulum Prodi D4 Bisnis Jasa Makanan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi D4 Bisnis Dasar Makanan, yaitu mata kuliah Gizi Dasar. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa semester 1 dengan bobot sebesar 2 SKS. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah gizi dasar ini merupakan salah satu kompetensi penunjang bagi mahasiswa yang nantinya dapat dipakai dalam praktek penyelenggaraan makanan ataupun dalam pembuatan produk yang akan dilakukan dalam bisnis jasa makanan. Mata kuliah gizi dasar ini bertujuan untuk membekali mahasiswa supaya mereka mampu mengkaji konsep dasar ilmu gizi, menganalisis, serta menerapkannya dalam bisnis jasa makanan seperti penyelenggaraan makanan, pembuatan produk makanan, ataupun kegiatan lain seperti penelitian dan pengabdian. Capaian pembelajaran pada perkuliahan ini yaitu yang pertama, supaya mahasiswa bisa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, kemudian yang kedua bisa menguasai konsep teoritis ilmu gizi, dan yang ketiga, mahasiswa bisa menerapkan pemikiran logis, kreatif, inovatif, bermutu, terukur dalam pekerjaan spesifik di bidang bisnis jasa makanan. Kemudian yang keempat adalah mampu mengkaji penerapan ilmu gizi dalam mengembangkan bisnis jasa makanan. Dan yang kelima, dapat mengendalikan mutu makanan mulai dari persiapan, proses pengolahan makanan, hingga penyajian kepada konsumen. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengajaran yang meliputi delivery, interaction, dan juga assessment. Untuk proses delivery, mahasiswa saya berikan satu pegangan buku yang berjudul Nutrition for Food Service and Culinary Professional, karangan Karen E. Drummond and Lisa M. Breveray. Jadi, ini merupakan buku karangan seorang ahli gizi yang berkolaborasi dengan chef. Dan di sini ada banyak sekali ilmu-ilmu aplikatif yang bisa digunakan oleh orang-orang yang terjun langsung ke praktek pengolahan makan dan bisnis jasa makanan khususnya. Baik, materi yang saya sampaikan pada perkuliahan ini yaitu yang pertama adalah tentang konsep dasar ilmu gizi, kemudian yang kedua adalah zat-zat gizi, kemudian yang ketiga penilaian status gizi, yang keempat masalah gizi. Nah, kemudian yang kelima, mahasiswa akan belajar mengenai menghitung kandungan gizi makanan menggunakan tabel komposisi pangan Indonesia, kemudian menyusun menu menggunakan bahan makanan penukar. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa akan belajar tentang angka kecukupan gizi dan perhitungan kebutuhan gizi. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa akan belajar tentang membuat informasi nilai gizi pada pelabelan pangan. Kemudian yang ke-10, mahasiswa akan belajar tentang pedoman gizi seimbang. Dan yang terakhir, mahasiswa akan mempelajari bagaimana pengolahan makanan yang sesuai dengan persyaratan gizi. Dalam proses delivery, mahasiswa dituntut untuk aktif karena saya menggunakan metode pembelajaran student centered learning. Nah, teknik yang saya lakukan dalam proses pengajaran adalah yang pertama diskusi menggunakan small group discussion, kemudian saya juga menyelenggarakan cooperative learning, jadi kerja kelompok, kemudian saya juga memberikan metode problem based learning, jadi akan ada beberapa permasalahan atau isu gizi yang akan dibahas dan juga diselesaikan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dari keilmuan bisnis jasa makanan. Nah, yang terakhir adalah saya akan mengajarkan dengan metode simulasi. Jadi nanti akan ada simulasi bagaimana mengukur status gizi, bagaimana menghitung kebutuhan gizi, bagaimana menyusun menu, dan juga bagaimana cara pengolahan pangan yang sesuai dengan prinsip gizi. Saat proses perkuliahan,
penjelasan perkuliahan akan dilakukan secara interaktif. Jadi akan ada komunikasi di dua arah antara dosen dan mahasiswa, yaitu misalkan ada mahasiswa yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ataupun chat di tengah-tengah perkuliahan supaya ada diskusi di tengah perkuliahan. Nah, kemudian untuk proses interaction-nya, mahasiswa menggunakan media yang diberikan yaitu adalah e-learning untuk Universitas Ahmad Dahlan. Jadi nanti mahasiswa diberikan enrollment key untuk mengakses e-learning yang sudah disediakan oleh dosen. Nah, supaya terjadi interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa saat proses pembelajaran, saya juga menggunakan aplikasi Google Meet untuk pembelajaran sinkronusnya. Nah, kemudian nantinya akan ada kuis yang interaktif, begitu menggunakan Quizizz ataupun Kahoot, atau saya juga akan menggunakan beberapa fitur e-learning seperti kuis, di mana mahasiswa bisa melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran saya. Nah, kemudian untuk proses assessment, saya sudah menyampaikan ini di awal perkuliahan. Jadi di saat kontrak belajar, antara dosen dan mahasiswa sudah ada komunikasi terkait proses penilaian yang akan diberikan. Begitu. Jadi dalam perkuliahan gizi dasar ini, aspek-aspek yang dinilai adalah kehadiran dan juga sikap, kemudian kuis, kemudian adalah tugas dan juga presentasi, serta hasil ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Proporsinya UTS dan UAS masing-masing 30%, kemudian untuk tugas dan juga kuis itu masing-masing 15% dan juga sikap kehadiran itu total 10%. Jadi total 100% dari aspek-aspek tersebut. Nah, untuk penilaian tugas dan juga assignment di e-learning ini penilaiannya sifatnya transparan. Jadi dosen akan memberikan nilai dan juga memberikan feedback sehingga mahasiswa tahu nilainya serta tahu apa yang harus diperbaiki atau apa yang salah sehingga dalam pengerjaan ke depannya bisa lebih baik. Berikutnya, saya akan memberikan video cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah gizi dasar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan kita hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, semoga selalu sehat ya semuanya supaya kita bisa tetap mengikuti perkuliahan dengan baik gitu dan juga optimal. Nah, oke. Jadi perkuliahan kita hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan ilmu gizi. Nah, saya Nurul Putri Utami akan mendampingi teman-teman untuk belajar topik ini bersama-sama begitu ya. Nah, pertama kita mulai terlebih dahulu dengan capaian pembelajaran begitu ya. Nah, apa sih yang akan dicapai begitu dari hasil pembelajaran kita hari ini? Nah, ini harapannya adalah mahasiswa bisa mampu memahami konsep dasar ilmu gizi dan penerapannya pada bidang bisnis jasa makanan, karena teman-teman di sini adalah di prodi bisnis jasa makanan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah untuk menunjang keilmuan teman-teman di bidang ini, begitu ya. Oke. Mungkin bagi yang belum mau ini di off mic dulu ya, di mute dulu, Mbak Fatma dan juga Mas Faris. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Untuk pembelajaran kita hari ini, outline-nya apa saja? Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian ilmu gizi. Kemudian yang kedua kita akan belajar apa saja sih ruang lingkup ilmu gizi. Yang ketiga kita akan belajar zat gizi dan juga fungsinya. Dan yang keempat, yang terakhir kita akan membahas penerapan ilmu gizi dalam bisnis jasa makanan. Kalau kita simpulkan begitu ya, ilmu gizi itu intinya adalah apa? Ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Nah, misalkan teman-teman itu nanti belajar tentang gizi, pasti nantinya berhadapan dengan istilah-istilah begitu ya, seperti zat gizi. Nah, pasti sudah pada tahu zat gizi itu apa. Zat gizi itu adalah, artinya itu adalah suatu ikatan kimia. Jadi itu adalah bentuk-bentuk ikatan kimia yang rumit, yang nantinya itu kalau di dalam tubuh itu akan ada fungsi gitu ya. Ada yang untuk energi, ada yang untuk membangun, ada yang untuk memelihara jaringan-jaringan tubuh begitu ya, atau bisa juga untuk mengatur proses-proses kehidupan.
Jadi kalau teman-teman ya di sini tahu istilah-istilah seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral ini adalah zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut? Lanjut ya. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand atau bisa tuliskan di kolom chat begitu ya. Jadi santai aja. Jadi kalau misalkan ada yang mau didiskusikan di tengah perkuliahan, itu tidak masalah. Silahkan ya. Nah, istilah dalam ilmu gizi begitu yang berikutnya. Nah, ilmu gizi itu dekat sekali yang dengan namanya makanan begitu ya. Sebenarnya makanan itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Makanan itu apa? Ayo, teman-teman, silakan. Makanan itu satu kebutuhan bagi tubuh, Bu. Oke, kebutuhan dari tubuh gitu ya. Apalagi makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah oleh tubuh menjadi karbohidrat, energi, protein dan lain-lain, Bu. Oke, nah kira-kira kalau misalkan teman-teman itu lihat gitu ya, ada suplemen sayuran begitu yang di situ mengandung serat, mengandung vitamin, itu makanan bukan menurut teman-teman? Bukan, Bu. Bukan ya? Oke. Itu bahan. Apa? Mahal? Itu bahan makanannya, Bu. Oke, itu bahan makanan ya. Nah, coba kita review lagi. Nah, makanan itu apa sih? Nah, makanan itu di sini digarisbawahi ya, bahan selain obat. Jadi, kalau misalkan dalam bentuk pil gitu ya, atau dalam bentuk apa ya, kapsul begitu. Nah, itu kita tidak bisa sebut itu sebagai makanan gitu. Jadi, makanan itu yang perlu digarisbawahi adalah bahan selain obat yang mengandung unsur-unsur zat gizi begitu. Nah, unsur-unsur zat gizi itu berupa, tadi sudah dijelaskan ya, adalah unsur-unsur zat kimia begitu. Jadi, mohon maaf, yang nantinya bila kita masukkan dalam tubuh itu bisa dimanfaatkan. Tadi dari Mas Faris dan Mbak Salsabila tadi sudah menyampaikan ya, bahwa tadi seperti apa tadi yang untuk energi gitu ya, kemudian seperti karbohidrat ya, ada zat-zat yang mengandung karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu kita bisa sebut sebagai makanan karena dia mengandung zat kimia yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk manfaat atau fungsi-fungsi tubuh begitu. Kita lanjut ke zat gizi. Teman-teman tahu nggak karbohidrat? Sumber-sumber karbohidrat apa saja ya? Apa? Nasi, Beras, Nasi, tepung, Indomie, Bu. Indomie, oke. tepung, Tepung, benar. tepung paling besar. Kalau Indomie lauknya nasi itu gimana ya teman-teman ya? Wah, karbohidrat semua, Ibu. Tidak boleh, Bu. Oke, kelebihan benar, karbohidrat. Karbohidrat. Nah, biasanya kalau misalnya makan Indomie pakai nasi, ada nggak yang sarapan itu hari ini? Oh, Saya, Bu. Oke. saya, Bu. Tahu dan Buat sahur. Buat sahur, oh ya. Ngantuk nggak nih hari ini? Ngantuk. Yang bikin gemuk saya yaitu, Bu. Oh gitu ya, oke. Nah, karbohidrat itu kalau kelebihan nantinya jadi apa? Jadi lemak. Nah, itu seperti sudah tahu nih. Jadi dievaluasi ya, kok yang bikin gemuk itu apa? kolesterol. Oke. Nah, karbohidrat itu sumbernya ini ya, teman-teman ya. Ada jagung, ada nasi, ada gandum, tepung-tepungan begitu ya. Nah, ini merupakan kalau di kita istilahnya adalah makanan pokok gitu ya. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya karbohidrat gitu ya? Nah, karbohidrat itu kalau dalam bahasa Inggris ya itu hydrate of carbon gitu. Dia merupakan komponen yang sebenarnya dia kalau dicerna dalam tubuh diserap itu mirip dengan gula begitu ya. Jadi kalau kenapa kok bahasanya sakarida gitu ya? Itu karena ini merupakan komponen yang nantinya itu bentuk sederhananya adalah gula gitu ya, atau glukosa dan lainnya begitu. Nah, ini kalau misalkan dalam bentuk kimianya itu adalah komponen yang terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen. Fungsinya apa sih karbohidrat? Nah, itu adalah sebagai bahan bakar pembentuk energi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu mungkin mau jogging gitu ya. Nah, misalkan pengen lebih kuat joggingnya. Nah, ini harus makan makanan sumber karbohidrat gitu. Karena apa? Karena karbohidrat itu nantinya merupakan sumber
energi utama begitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu butuh energi sesegera mungkin, itu kita gunakan glukosa. Nah, glukosa itu adalah bentuk karbohidrat. 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori, begitu ya. Nah, sumber karbohidrat tadi sudah disebutkan ya, dari gambar ini sudah cukup jelas. Nah, berikutnya adalah lemak. Nah, ini mungkin yang sering jadi kambing hitam nih, gitu kan. Wah, saya gemuk tuh karena kebanyakan makan lemak. Apakah benar seperti itu? Kira-kira gemuk itu apakah sepenuhnya karena lemak ya? Gimana teman-teman, menurut teman-teman? Menurut saya tidak, Bu. Oke. Kalau tidak, kenapa? Genetik. Oke, genetik. Apalagi? Oke. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya untuk yang gizi lebih ya. Nah, ini kita akan... Bisa karena kalori, gula, Oke. selain lemak, Nah, benar. minuman yang mengandung gula tinggi, nanti kan akan berubah jadi glukosa. Dan glukosa itu ketika berlebihan nanti akan menyumbat pembuluh darah menjadi lemak juga bisa, yang menyebabkan penyakit jantung, penyakit hati, segala macam. Awal mula dari stroke. Oke, bagus sekali ya pendapatnya Mas Faris tadi. Jadi yang bikin gemuk tuh bukan selalu lemak gitu ya, jadi kayak glukosa dan lainnya ya, tadi sudah bagus. Kasihan lemak selalu disalahkan. Iya ya, kasihan ya. Salah apa? Salahnya dia apa gitu ya. Oke, jadi benar sekali gitu ya. Jadi sebenarnya yang bikin kita gemuk itu bukan cuma asupan lemak, jadi asupan karbohidrat, gula sederhana terutama yang manis-manis itu ya. Nah, itu kita sering jumpai sekali gitu ya, gula-gula sederhana di makanan olahan biasanya. Kenapa sih kok makanan olahan tuh banyak pakai gula tinggi gitu ya? Kenapa? Karena dia bisa memberikan rasa yang enak, selain itu juga dia bisa memberikan efek untuk pengawet gitu ya. Jadi kalau gula tinggi itu relatif lebih awet dibandingkan mungkin yang tidak diberikan gula yang tinggi. Nah, itu tapi jadi pisau bermata dua gitu ya. Selain bikin awet juga bikin gemuk begitu ya. Nah, nanti mungkin saya sedikit meluruskan ya Mas, yang bikin nyumbat itu bukan karbohidrat tapi mungkin beberapa zat lemak begitu ya, yang dia itu dibawa oleh pembawa protein begitu ya. Jadi ada namanya LDL ya. Nah, LDL itu nanti kalau misalkan kita banyak konsumsi karbohidrat, biasanya LDL-nya atau trigliseridnya meningkat. Nah, itu bisa meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah begitu ya Mas Faris ya. Iya. Jadi nggak sederhana kita konsumsi gula terus tersumbat, itu tidak, tapi ada prosesnya. Nah, itu bisa waktu kuliah yang kelebihan insulin. Oh ya, itu kayak sampai ini ya, kena diabetes ya. Nah, iya. Ya, makasih ya sharingnya Mas Faris. Oke, nah berikutnya lemak itu sebenarnya komponennya sama ya, karbon, hidrogen dan juga oksigen, dan juga dia itu sebenarnya punya manfaat atau punya fungsi. Fungsinya apa sih lemak itu? Nah, lemak itu punya fungsi sebagai pelarut vitamin larut lemak, yaitu A, D, E, dan K. Mungkin ada yang suka menyingkat gitu ya, waktu zaman-zaman sekolah tuh AD gitu ya. Nah, AD itu adalah vitamin yang larut lemak gitu. Nah, pentingnya apa kalau kita tahu ini? Nah, kalau misalkan teman-teman pernah lihat nggak orang yang dia itu dietnya benar-benar strict gitu, tanpa lemak sama sekali, jadi cuma protein misalnya begitu ya? Ada nggak yang kayak gitu tuh? Misalnya nggak mau makan lemak begitu, kira-kira bahaya nggak? Vegan. Ya. Orang-orang vegan. Bu. Siapa? Gimana Mbak Astrid? Lemak juga butuh buat tubuh. Betul. Tadi ada yang bilang vegan ya. Vegan itu ini ya, bukan tanpa lemak ya. Jadi lemak itu banyak yang sebenarnya nabati loh, kayak minyak zaitun, minyak sawit itu kan nabati. Nah, nggak apa-apa. Jadi nanti oke. Nah, jadi kalau misalkan orang ada yang dia tuh strict sekali dengan asupan lemak, misalnya dia sama sekali nggak makan lemak, makannya cuma dikukus gitu ya. Nah, ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena dalam melarutkan vitamin A, D, E, K itu butuh pembawa lemak. Nah, seandainya kan dia itu membatasi lemak, artinya apa? Dia akan beresiko mengalami kekurangan vitamin A, D, E, dan K. Nah, ini cukup berbahaya begitu ya, karena kalau kurang vitamin A, kira-kira bagaimana ya kalau kurang vitamin A? Ada yang tahu nggak penyakitnya apa? Kalau kurang vitamin A terus kita jadi apa dong? Mata minus, Bu. Oke, jadi kesehatan mata ya. Jadi mungkin matanya jadi bermasalah ya dalam proses ini ya, penglihatannya gitu ya.
Kemudian kalau vitamin D mungkin nanti efeknya ke arah tulangnya jadi rapuh begitu ya. Vitamin E mungkin nanti kulitnya jadi kering begitu ya. Dengan konsumsi yang lemak yang rendah, dia tidak bisa menyerap vitamin E sehingga bisa jadi beberapa jaringan-jaringan itu mudah rusak karena vitamin E itu adalah antioksidan. Kemudian vitamin K itu adalah untuk pembekuan darah gitu. Jadi ini semua sangat penting gitu. Jadi jangan sampai kita itu batasi asupan lemak gitu ya. Misalkan teman-teman itu mau nggak berlebihan nggak apa-apa, tapi jangan sampai kurang dari kebutuhan minimal dari kebutuhan kita sehari-hari begitu. Nah mungkin yang membuat lemak itu kok jadi kambing hitam gitu ya karena adanya kegemukan gitu ya, itu karena apa? Karena 1 gram lemak dia kalorinya 2 kali lipat lebih dari karbohidrat dan juga protein. Jadi misalkan teman-teman itu makan minyak 1 sendok gitu. 1 sendok itu adalah sekitar 1 sendok makan itu sekitar 10 gram misalnya. Nah, 10 gram minyak itu kalau kita makan 10 kali 9 berapa? 90. Oke, jadi 1 sendok makan minyak itu adalah 90 kalori. Besar nggak 90 kalori? Kalau misalkan teman-teman baca snack-snack kayak Oreo semacamnya atau mohon maaf ya sebut merek ya, saya snack-snack kering gitu ya, itu rata-rata sekitar 100-an kalori. Jadi 1 sendok 1 sendok makan minyak itu setara dengan snack-snackan plastikan seperti itu, hampir segitu. Jadi cukup tinggi ya. Nah ini mungkin yang menjadi kambing hitam ya. Kenapa kok lemak itu disalahkan pada adanya masalah kegemukan begitu. Tapi ya memang tidak salah begitu karena dia kalorinya cukup tinggi. Makanya untuk kita konsumsi sehari-hari lemak itu hanya sekitar 1/4 dari kebutuhan kita begitu. Nanti kita akan lebih dalam lagi ya untuk topik itu ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah kemudian sumber lemak itu ada 2. Jadi kalau misalnya vegetarian itu tidak mengkonsumsi lemak, nah ini kurang pas gitu. Kenapa? Karena lemak itu ada yang bersumber dari nabati gitu ya, seperti minyak dari tumbuh-tumbuhan, minyak kelapa, kemudian minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak kedelai, jagung dan lainnya. Margarin itu beda dengan butter ya. Kalau butter atau mentega itu lemak hewani, tapi kalau margarin itu merupakan lemak nabati yang dihidrogenasi sehingga dia teksturnya bisa padat seperti butter begitu. Nah itu dia juga sumber nabati. Jadi kalau orang vegetarian pengen buat oles-olesan gitu ya, gantinya butter tuh apa? Bisa pakai margarin begitu. Nah kemudian buah itu ada lemaknya nggak? Ada. Salah satunya adalah alpukat, ini merupakan buah yang tinggi lemak begitu ya. Tapi lemak pada alpukat ini tidak seburuk gitu ya lemak-lemak yang lain, karena lemak di alpukat itu bagus gitu untuk kesehatan tubuh karena dia tinggi asam lemak yang tidak jenuh gitu. Nah, gambaran permasalahan gizi yang ada di Indonesia itu apa sih? Nah, kalau saya lihat yang pertama masih rendahnya konsumsi sayur dan buah. Oke, di sini teman-teman apakah sudah mengkonsumsi sayur buah hari ini? Mie sama endok sama nasi, Bu. Itu sayur bukan? Instan. Ada sayurnya, Bu, sayur kering. Sayur kering ya, oke. Teman-teman tahu nggak sih? Teman-teman tahu nggak sih kira-kira kebutuhan sayur kita setiap hari itu berapa sih minimal? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Gram. Berapa, Bu? Berapa? Oke, jadi rekomendasi konsumsi sayur itu sehari gitu ya. Untuk sayur itu 3 porsi per hari. 1 porsinya itu setara dengan kalau dibentuk gelas itu adalah 3/4 gelas. Jadi kalau misalnya sendok sayur ya 2 sendok sayur penuh. Itu 1 porsinya. Padahal kita harus penuhi 3 kali, artinya 300 gram gitu. Apakah sudah sebanyak itu konsumsi teman-teman? 3 gelas per hari? Belum, Bu. Nggak enak. Alhamdulillah. Nggak enak. Tidak, Bu. Nah, kalau ada yang bilang nggak enak, ini artinya ini jadi peluang nih atau tantangan. Bagaimana cara membuat sayuran supaya enak dan diterima oleh orang. Nah, ini bisa jadi peluang di bisnis nih. Ya nggak, kalau misalnya kita bicara tentang bisnis itu pasti kita harus lihat peluang. Nah, ada peluang itu jadinya teman-teman tuh jadi bisa ada kesempatan untuk berkarya gitu ya. Dan juga bisa untuk menjadi nilai plus gitu. Saya sayurnya catering A tuh nggak enak gitu. Nah kalau misalkan teman-teman punya catering dengan sayur yang enak, nah itu bisa jadi nilai plusnya begitu. Nah kemudian ternyata gitu ya hasil survei, nah 90% orang Indonesia itu mengkonsumsi
sayur kurang dari rekomendasi. Nah, ini salah satunya atau salah 2, 3, 4, 5, 6-nya adalah teman-teman nih kayaknya. Iya nggak? Nah, ini Mas Faris berkomentar nih. 400 gram per hari. Nah, dari sayur 250 gram, kemudian buahnya 150 gram. Jadi memang rekomendasinya adalah sehari itu sayur 3 porsi, buah itu 3-4 porsi gitu ya. Nah, seperti yang dituliskan oleh Mas Faris di kolom chat nih, menarik sekali. Kira-kira teman-teman sudah mencukupi belum itu sehari? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Nah, kalau misalkan kurang makan sayur, itu dampak kurang baiknya banyak nih teman-teman. Misalnya, pertama yang paling gampang itu adalah sembelit. Nah, selain sembelit apa? Kolesterolnya tinggi gitu. Nah, bahaya kan? Yang ketiga, bisa jadi kekurangan vitamin atau mineral penting yang kita hanya bisa dapatkan di sayur dan buah. Nah, ini harus hati-hati. Tapi kalau misalkan seperti itu, ini bisa juga menjadi sebuah peluang begitu ya bagi teman-teman untuk mengembangkan produk pangan yang jauh lebih sehat. Nah, berikutnya adalah tingginya konsumsi makan kurang sehat seperti tinggi kalori, tinggi lemak jenuh, garam, rendah serat, dan juga banyak kandungan gulanya. Misalnya suka minum soft drink, suka minum boba. Boba itu kira-kira gulanya banyak nggak? Dikit. Banyak, Bu. Banyak. Bu. Aduh, Tapi suka nggak teman-teman? suka banget, Bu. Suka banget. Kayak Nggak beli boba terus gitu, Bu. Aduh. Nggak terlalu suka manis, Bu. Alhamdulillah nggak suka saya. Ngebobak Oh, iya. nanti. Tapi itu juga ada rasa buahnya, Bu. Cuman dari si bobanya aja itu loh, Bu. Ada itu. Buahnya hanya rasa ya Mbak ya, bukan buah beneran ya? Iya. Oke. Nah, ini jadi tantangan tersendiri nih. Ternyata makanan tinggi gula itu juga dampaknya kurang baik nih ke kesehatan nih. Kayak dulu saya sempat lihat ya di internet tuh ada yang membahas bahwa boba itu dampaknya nggak bagus tuh, tinggi gula, bikin sakit A, B, C gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Tapi itu juga menjadi tantangan ya. Gitu ya. Kayak dulu ada es kepal Milo. Es kepal Milo tuh kira-kira isinya apa itu? Es dan gula Gula ya? semua. Glukosa semua, Bu. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu memang makanan-makanan yang menarik itu ya kayak gitu tuh, tinggi gula gitu ya, tinggi lemak jenuh gitu ya. Nah, ini sebenarnya selain menjadi tantangan juga bisa jadi peluang bagi teman-teman ya. Bagaimana mengembangkan makanan yang sehat itu supaya lebih menarik dan lebih eye catching dibandingkan yang sebangsa es kepal Milo dan juga boba. Nah, mungkin boba dengan sari sayur gitu mungkin. Nah, itu jadi tantangan tersendiri ya bagi teman-teman. Informasi. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya di kebijakan kita begitu, terutama yang ada kaitan dengan gizi gitu. Jadi misalkan teman-teman tuh pernah lihat di label makanan tuh ada informasi nilai gizi. Nah, ini sekarang itu sudah banyak orang yang semakin teredukasi begitu ya supaya membaca informasi nilai gizi. Jadi misalkan teman-teman bikin produk yang di situ informasinya lengkap, salah satu informasi nilai gizi, ini bisa menjadi nilai plus bagi teman-teman semuanya begitu ya. Kemudian juga sekarang sudah banyak juga catering diet yang menyesuaikan kebutuhan gizi kliennya gitu. Jadi misalkan dia itu butuh yang mungkin rendah lemak, kemudian tinggi protein. Nah, itu sekarang sudah mulai berkembang. Teman-teman saya juga banyak yang mengembangkan catering ini. Nah, ini kalau bisa mahasiswa Bisma juga ada nih yang bisa seperti itu. Nah, kemudian bisa juga teman-teman berinovasi. Jadi berinovasi produk pangan yang bergizi gitu dan juga pangan fungsional gitu ya. Pangan fungsional itu apa? Pangan yang punya fungsi kesehatan bagi tubuh gitu. Misalnya bisa menurunkan kolesterol, bisa mengontrol gula darah. Nah, ini merupakan produk-produk yang sekarang sudah banyak dicari begitu. Nah, teman-teman juga di bisnis jasa makanan ini juga bisa mengembangkan makanan yang lebih sehat gitu. Jadi mungkin healthy version dari boba misalnya atau dimodifikasi gitu ya. Misalnya nggak digoreng tapi dipanggang begitu, atau mungkin nggak digoreng tapi dikukus. Nah, ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk mengembangkan bisnis gitu ya yang pangan yang lebih sehat. Nah, untuk referensinya teman-teman bisa lihat ya, di sini ada beberapa referensi. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Saya tutup, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.